keluarga saya, papa mama saya eh, dari agama seberang. Saya dan suami saya memang belum mengenal Tuhan. Jadi belum mengenal Tuhan sama sekali. Oke, jadi waktu di Jakarta saya ada tinggal sama nenek saya. Jadi nenek saya tinggal sama saya dan juga dekat lah sama saya. Tanda tanya sampai sekarang kenapa nenek saya kasih saya salib. Padahal dia bukan agama Kristen, dia tidak tahu dia bukan agama Kristen. Dan nenek saya ini ada kasih saya salib, satu salib kecil. Jadi bukan saya aja yang dikasih salib, juga cucu-cucunya yang juga ada dikasih salib. Nah, itu juga bikin saya. Sungguh suatu perbuatan yang ajaib ketika seseorang dari keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, namun bagaimana mereka memberikan sebuah hadiah berupa salib. Nah, saudara-saudara, seorang wanita yang bersaksi nanti ini adalah seorang yang menerima hadiah kalung salib, ya, dari neneknya. Padahal neneknya bukan orang Kristen. Itulah yang menyebabkan kenapa dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kisah ini selengkapnya? Selamat ikuti kesaksian berikut ini. Dan Puji terutama Tuhan. juga saya mau berterima kasih pada Tuhan karena Tuhan yang memberikan kesempatan untuk saya bersaksi di hari ini juga. Oke, salam kenal, nama saya Hana, saya berada di Singapura. Saya lahir di Jakarta, asal mula dari Jakarta. Jadi keluarga saya, papa mama saya eh, dari agama seberang. Jadi mereka penyembah leluhur. eh, Mereka tidak mendidik agama lah di keluarga kita. Jadi waktu kecil, waktu SD, saya sekolah dari SD 1 sampai SD 6 di Jakarta. Saya dimasukkan di sekolah Katolik. Dan di sekolah Katolik itu ada misa gereja. Kadang-kadang kalau nggak salah waktu itu misa gereja hari hari Jumat ya. Hari Jumat kalau pergi ke gereja saya merasa damai dan sejahtera. Dan saya suka sekali dengan lagu rohani. Dan waktu itu kalau nggak salah waktu SD 5 saya juga ikut kur pelayanan di gereja. Tapi tidak saya tahu Tuhan itu, tapi tidak mengenal Tuhan Yesus. Saya tahu ada Tuhan lah gitu. Karena ikut rutinitas gereja di sekolah. Dan kalau misalnya kalau anak-anak di gereja kalau menerima komuni, saya juga suka, saya juga ingin pengen juga menerima komuni. Jadi saya bilang ya udah nanti kalau saya gede, saya udah dewasa gitu, saya juga mau jadi mau mengagama Katolik inilah gitu. Eh, oke, jadi waktu di Jakarta saya ada tinggal sama nenek saya. Jadi nenek saya tinggal sama saya dan juga dekat lah sama saya. Dan nenek saya ini ada kasih saya salib, satu salib kecil. Jadi bukan saya aja yang dikasih salib, juga cucu-cucunya yang juga ada dikasih salib. Nah, itu juga bikin saya tanda tanya sampai sekarang, kenapa nenek saya kasih saya salib. Padahal dia bukan agama Kristen, dia tidak tahu dia bukan agama Kristen. Terus, jadi saya sekolah dari SD 1 sampai SD 6. Dan umur 12 tahun, saya udah pindah ke Singapura. Saya minta sama papa, izinkan saya sekolah di Singapura. Jadi, sekolah di Singapura, saya tinggal sama tante saya. Dan di rumah tante saya itu juga tante saya tidak ada agama.
Jadi kita ya terus saya dimasukkan di sekolah. Sekolah saya juga bukan agama Kristen, tapi ada pelajaran agama. Saya langsung ambil lah eh, apa milih agama Kristen. Tidak tidak usah mikir lagi gitu loh. Dan di Singapura ini waktu saya masih kecil, waktu umur 12 gitu ya. Kayaknya saya tuh kayak merantau sendiri di Singapura, ke sekolah ya, karena nggak ada siapa-siapa ya, memang tinggal sama tante. Tapi kalau lagi saat saya lagi sedih atau galau, saya doa Bapa Kami. Nah, doa Bapa Kami ini yang saya diajarkan dari sekolah waktu saya SD, waktu waktu di waktu SD di Katolik, sekolah Katolik. Dan dan juga waktu saya sekolah di sini waktu SMP, saya kadang-kadang juga ke gereja, tapi saya ke gereja Katolik karena yang itu yang saya cuma tahu gereja Katolik. Dan setelah lulus sekolah saya kerja di perusahaan asuransi, dan disitulah saya ketemu sama suami saya, dan kami kerja bareng-bareng dan dapat meraih juga banyak prestasi bagus di bidang financial ini. Kami sangat rajin, sangat ke apa, sangat kerja keras lah dengan kekuatan kami sendiri. Nah, saya dan suami saya memang belum mengenal Tuhan. Jadi belum mengenal Tuhan sama sekali, dan kami juga eh, pergi menyembah yang eh, tempel-tempel atau patung-patung berhala. Kalau boleh dibilang di Singapura ini banyak sekali kayak tempel-tempel, dan kalau di bidang financial ini ya em, kebanyakan orang menyembah kayak kayak patung-patung gitu yang supaya cepat kaya. Ya, saya bilang aja ya ini namanya seperti Chai Sen Ye. Chai Sen Ye itu kayak God of Wealth. Ya itu bukan bukan Tuhan lah, maksudnya ya itu patung dan mengambil uang gitulah. Jadi kita juga menyembah menyembah pergi ke menyembah menyembah gitu kayak gitu supaya orang bilang bisa kaya. Jadi kita kita juga ikut-ikutan. Padahal prestasi saya dan suami lumayan ya, lumayan bagus. Tapi namanya juga manusia, kita mau lebih lebih lagi. Jadi orang lebih bagus, kita mau juga lebih bagus gitu. Nah, setelah saya married, saya married ya. Jadi saya married, saya punya anak perempuan. Habis itu saya punya anak perempuan. Nah, di situ waktu saya hamil, setelah saya punya anak perempuan itu 1 tahun gitu ya, saya merasakan postnatal blue ya. Jadi kayak depression gitu. Karena depression ini saya baru tahu setelah setelah itu. Karena saya ada tulis diary. Jadi di diary itu saya sangat sedih, emotional, bla bla bla. Dan hubungan saya dan suami agak renggang semenjak kelahiran anak saya yang perempuan. Kita sangat kita suka kayak berdebat, cekcok, dan kayaknya beda lah sama dulu sama sekarang gitu. Dan saya suka melu. Dan setelah itu one day saya dan suami saya bilang ya udah kita saya bilang nggak boleh kayak gini, kita kayaknya mendingan kita mencari punya Tuhan lah gitu. Jadi waktu itu saat itu kita mencari Tuhan, dan saat itu juga anak saya yang perempuan mau masuk sekolah SD. Dan buat suami saya ini, buat buat dia kayaknya benar-benar penting ya buat masuk sekolah di Singapura yang sekolah bagus gitu. Jadi dia benar-benar pinter planning karena dia kan financial planning, mau semuanya yang bagus gitu ya. So kita plan buat anak perempuan saya masuk ke sekolah yang bagus, top 5 gitu. Nah, di top 5 ini, inilah top
one of them is salah satunya adalah sekolah metodis. Jadi pas kita lagi mencari Tuhan dan kita juga mau masukin anak kita ke sekolah yang bagus, so jadi kita belajar agama ya, karena kriterianya untuk masuk ke sekolah itu harus menjadi agama Kristen Metodis gitu. Ya udah aku ikut aja, saya bilang ya udah ikut. Saya dan suami belajar agama berdua dan itu kira-kira 6 bulan. Dan waktu itu kita sangat suka ke gereja. Kita ke gereja, pokoknya menyembah Tuhan, pokoknya rajin gitulah ya. Dan waktu itu saya juga hamil anak yang kedua ini. Nah, dan setelah itu, oke, setelah kita baptis, kita sudah selesai pelajaran agama. Jadi kita masukkan aplikasi kita ke sekolah untuk aplikasi anak saya ini. Dan saya mau cerita kalau ini sekolah yang mau dimasukin ini nggak gampang. Karena ini benar-benar cuman top 5 ya, maksudnya benar-benar susah. Dan waktu itu cuman ada 8 orang yang bisa diambil gitu dari semua. Jadi sebelum itu saya dan suami saya mintalah doa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau supaya anak saya ini masuk bisa diterima di sekolah ini gitu. Oke. Terus habis itu ceritanya kan 8 orang yang bisa diambil dipilih gitu. Jadi suami saya pergi ke sekolahan dan waktu itu ada 8 diundi gitu ya, diundi. Jadi waktu dia juga mengambil undian itu yang terakhir nomor 8. Jadi pas dia ambil undian itu, dia ngambil nama anak saya sendiri. Jadi kita sangat senang, sangat happy gitu. Kita gembira banget, girang, dan kita sangat berterima kasih lah pada Tuhan waktu itu ya. Dan habis itu anak saya masuk sekolah, dan habis masuk sekolah, dan kita lupa dengan Tuhan. Kita nggak ke gereja lagi, jadi sama sekali nggak ke gereja. Jangankan ke gereja, pokoknya baca Bible juga enggak. Jadi sama sekali jauh banget dengan Tuhan. Dan waktu itu, waktu kita lagi jauh dengan Tuhan, pas banget mertua saya meninggal. Dan mertua saya meninggal, dan kakak ipar saya rekomen Feng Shui Master ke saya. Nggak tahu kenapa, saya lupa alasannya apa. Pokoknya dia kayak perkenalkan gitu. Jadi kami juga oke lah gitu. Nah, saya mau cerita Feng Shui Master itu sebenarnya buat apa ya? Sebenarnya buat bikin bagus, mengenhance apa yang kita ada. Misalnya kita udah ada kekayaan, dia mau lebih bagus lagi. Jadi kita supaya rumah tangga kita bagus, suami istri romantis, anak-anak bagus, semuanya bagus. Jadi sampai kita juga kasih dana rumah saya ke Feng Shui Master. Jadi apa yang dirubah ya? Dirubah totally 360 derajat, semua dirubah. Jadi dari utara, selatan, pokoknya semuanya dirubah. Dia bilang ini nggak bagus, itu nggak bagus. Intinya dia suruh saya beli barang. Jadi barang-barangnya itu barang-barang berhala sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa mata saya buta. Saya nggak bisa lihat. Saya kayak ada lapis gitu ya. Nggak sama sekali nggak tahu lah. Jadi saya
disuruh apa ya udah gitu. Oke, salah satunya ya eh, yang diunjurkan sama Feng Shui Master itu adalah dragon. Dragon di depan rumah, terus ada juga binatang-binatang yang disuruh taruhin di rumah. Ada kodok juga, ada peacock, dan ada lagi di master bedroom saya, dia suruh saya taruh dua burung buat apa? Buat saya dan suami supaya lebih romantis, lebih intim, lebih harmonis. Dan semua itu diunjurkan dengan Feng Shui Master. Ya, Feng Shui Master itu nggak murah juga ya. Pokoknya kita nurut aja deh gitu loh. Nah, bukannya makin bagus, sebenarnya saya juga nggak tahu ya semuanya ini nggak, saya sekarang baru tahu. Nah, bukannya makin bagus, malah hubungan saya dan suami nggak bagus, lebih jauh lagi, lebih cekcok lagi, lebih parah lah pokoknya. Jangan ngomong hubungan, jadi kalau udah hubungannya jelek, semuanya otomatis nggak bagus, dan financial juga menurun, semuanya jelek. Nah, setelah itu saya bukannya saya malah mencari lagi feng shui yang kedua, master kedua, master ketiga. Pokoknya saya bukannya makin stop ya. Jadi saya makin gerem gitu. Kok begini gitu. Jadi kita makin mencari. Sebenarnya semua sih saya yang lakukan karena saya bilang ayo saya yang ini apa inisiatif gitu loh. Jadi saya mau cerita lagi, ada lagi yang Feng Shui Master yang saya mau ceritakan ini, saya konsultasi sama dia ada setahun. Jadi dalam setahun itu, ini lebih gila lagi karena Feng Shui Master ini dia suruh saya taruh garam, mangkok, dikasih air dan dikasih garam. Supaya apa? Supaya prosper, supaya bagus semua pokoknya apa deh dia ngomong. Tapi saya jengkelnya setiap 3 bulan saya ke situ, 3 bulan saya konsultasi sama dia, selalu dia bilang jelek, selalu dia bilang nggak bagus. Jadi saya bilang, kapan bagusnya? Dia bilang, nanti kalau udah habis ini. Kadang-kadang saya disuruh taruh garam, kadang-kadang saya disuruh beli barang, kadang-kadang saya disuruh taruh kain warna-warna. Misalnya kadang-kadang yellow, kadang-kadang kuning, kadang-kadang brown, apa pokoknya apa yang dia suruh, saya nurut. Jadi dalam setahun itu saya nurut 3 bulan, saya kayak ke dokter, oke, habis ini apa, habis ini apa. Dan setiap kali ke situ dia bilang nggak bagus, mesti gini, mesti gitu. Oke. Jadi yang terakhir, yang setelah saya terakhir saya jengkel banget. Terakhir saya ke situ, eh saya bilang, kok setiap kali kayak saya ke sini kamu bilang nggak bagus ya, selalu not good ya. Terus dia bilang, iya, kamu memang nggak bagus. Waduh, saya langsung jengkel. Saya langsung, terus udah gitu dia juga mau naikin harga dia, biaya konsultasi naik lagi. Saya langsung kayaknya, waduh, ini nggak bener gitu. Ya udah, abis itu pulang langsung saya buang lah tuh semua itu. Eh, garam-garam semua saya buang. Saya udah kesel banget gitu. Nah, waktu saya pokok punya feng shui kayak gini, rumah saya sebenarnya kacau balau. Suami saya makin kecewa, makin kecewa. Nggak tahu kenapa. Kita sering berantem, makin kecewa, dan dia juga jauh dari Tuhan. Makin lama makin jauh, dan sampai dia ada bilang sama saya, dia kayak nggak benci lah sama Tuhan, dia nggak mau lah. Dia lebih percaya diri dia sendiri. Nah, itu suami. Dan bagaimana dengan anak saya kan? Jadi anak-anak saya itu kalau nggak salah umurnya 9 10 tahun gitu lah ya. Oke. Anak-anak saya tuh waktu kecil mereka adik kakak sangat dekat gitu. Dan tiba-tiba mereka kayak musuh, nggak ngomong sama sekali. Jadi di rumah nggak ngomong sama sekali, eh, nggak ada, nggak tegur, nggak apa gitu. Jadi dan saya sangat sedih ya. Suami saya juga bilang kok kok bisa begini ya, anak kita kan sangat
akrab gitu ya, eh, very loving, brother sister, kayaknya sangat 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 love each other gitu ya. Dan ada lagi kejadian, anak saya yang laki yang kedua, waktu dia SMP kedua ya, em, saya dipanggil ke sekolah. Saya dipanggil ke sekolah. Saya juga kaget waktu itu. Gurunya bilang dia ada potong, potong tangannya di sini. Saya langsung kaget lah ya, sedih loh. Soalnya anak ini saya dua-duanya saya sayang sekali. Saya kaget, ini kenapa anak saya sampai potong-potong tangan gini. Dan dia eh, bagaimana ya? Jadinya agak berubah gitu. Suka marah-marah dan nggak mau sekolah. Kayak sekolah pun kayak nggak bener-bener gitu loh. Nggak mau sekolah gitu. Nggak seperti dulu. Jadi itu perubahannya sampai saya kaget. Saya bilang, jadi bagaimana ya? Terus saya juga ada dulu kan waktu itu ya oke. Jadi dia kalau saya ngomong apa dia juga bantah. Pokoknya beran, ber- di sini ngomong rebellious lah ya, dia very rebellious. Jadi sangat gimana sama sama saya, dan kata-katanya juga menyakitin saya juga. Jadi saya sampai wow, anak saya gimana, tapi saya tetap sabar karena saya cuman karena dia potong tangannya ini, jadi saya kayak waduh, saya takut takut kehilangan. Dan kalau kadang-kadang dia minta apa, saya juga kasih, saya dan suami juga oke, saya kasih gitu maksudnya. Tapi itu bukan solusi yang benar-benar yang bukan solusi buat buat anak ini, malah tambah tambah parah, tambah parah ya. Jadi mm, abis yang feng shui yang saya lakukan itu, saya sebenarnya makin dalam lagi, makin dalam lagi. Karena ini saya nggak tahu ini adalah roh kegelapan. Karena kalau kita sudah membuka pintu, kita makin lama makin dalam. Jadi saya juga punya pergaulan teman-teman saya yang semacam kayak saya. Jadi saya suka yang feng shui, yang kayak begini, yang mencari kayak master-master gitu. Jadi teman-teman saya itu juga seperti itu. Jadi saya masuk ke pergaulan itu karena dulu saya percaya dengan law of attraction. Jadi apa yang saya ada dia juga gitu. Maksudnya jadinya saya dan teman-teman saya ini, pergaulan teman-teman saya ini begitu, dan makin gawat. Dan saya juga ada melakukan meditasi ya, meditasinya yang blank gitu, maksudnya meditasi saya mencari peace gitu. Dan yang paling gawatnya Mengosongkan lagi, pikiran ya. yes, mengusung pikiran. Jadi dan juga saya ada masuk ke dalam kristal. Jadi saya suka beli kristal. Jadi dari satu kristal, dua kristal, jadi banyak kristal. Jadi semua benda-benda berhala lah pokoknya. Dan teman-teman pergaulan saya itu, eh, teman-teman saya itu suka mencari mencari aktivitas yang kayak begini. Kalau di Singapura, kalau di sini kita ngomongnya New Age ya. Jadi New Age itu kayak feng shui, meditation, meditasi, eh, kristal itu salah satunya. Semua itu adalah New Age ya, yang bisa meramalan ya. Pokoknya teman-teman saya tuh pergaulannya begitu. Jadi saya juga ikut-ikutan ya. Jadi suatu hari ya, setiap hari saya melakukan meditasi gitu. Dan suatu hari siang saya kan lagi meditasi. Saya nggak tahu kenapa eh, saya tiba-tiba pengen doa ya. Oke, kayaknya balik lagi. Jadi saya mau mau cerita ya pengalaman yang sama teman-teman ya, sorry. Jadi saya sama teman-teman saya sebenarnya dalamnya banget karena teman-teman saya ini suka pergi ke tempel-tempel, bukan tempel Buddha, Buddhis aja. Kadang-kadang tempel Hindu mereka juga ikut. Saya kadang-kadang juga ya ikut-ikutan gitu. Jadi kayaknya udah parah. Dan tempel-tempel itu kadang-kadang eh,
mang ya, demang ya. Kadang-kadang ada kasih barang gitu ke kita atau kita beli, kita, ya itulah pokoknya. Dan itu teman-teman sepergaluan. Dan kita juga disuruh sama mang itu untuk meditasi. Nah, meditasi. Meditasi itu sebenarnya saya pikir bagus karena bisa menenangkan diri, bisa untuk kesehatan, tapi nggak taunya itu nggak bagus ya. Dan ada satu hari saya kan lagi meditasi ya waktu siang gitu. Biasalah saya orangnya rutin jam 3 jam 4 saya meditasi. Jadi pas lagi meditasi nggak tahu kenapa saya doa, doa. Saya doa Bapa kami. Jadi saya bilang, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Pokoknya saya doa Bapa kami gitu. Terus tiba-tiba ada suara waktu saya setelah habis doa Bapa kami, ada suara. Dia bilang, which God are you worshiping to? Saya langsung kaget, kaget. Loh, siapa ini? Masih sampai kaget, tapi tiba-tiba saya ngeh gitu. Saya langsung begini, lengeh. Saya bilang, saya langsung tahu itu adalah Father in Heaven. Jadi saya langsung ngeh, saya tahu saya ada Father in Heaven. Jadi saya ada Tuhan. Dan selama ini saya kayak buta, nggak tahu, uh, nggak kenal Tuhan gitu. Kayak nggak kenal Tuhan aja sembarangan, sembarangan gitu. Ke sana ke sini untuk mencari kekayaan, mencari apa semua. Jadi waktu itu dia ngomong gitu saya sampai kaget dan saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, forgive me ya, forgive me. Jadi saya Ya, habis itu Ibu Hana, saya saya mau kasih tahu dulu ke teman-teman, which God are you worshiping to? Allah mana yang engkau sembah ya, sahabat miracle? Oke, silakan dilanjutkan Ibu. iya iya. Iya, soalnya itu yang saya dengar. Dia ngomong Inggris. Jadi Ya, ya nggak apa-apa which Ibu, nggak apa-apa Ibu. Saya ya cuman kasih ya tahu, siapa tahu ada yang tidak mengerti artinya dan saya kasih tahu. Jadi yang dikatakan oleh Ibu Hana itu melalui Roh Kudus yang berbicara, Allah mana yang engkau sembah? Karena Ibu Hana ini sudah melakukan juga penyembahan berhala, gitu ya. Lanjut Ibu. yes. Oke. Jadi setelah itu saya langsung minta maaf sama Tuhan, forgive me God, forgive me. Saya langsung nangis, otomatis nangis dan saya minta ampun kepada Tuhan. Oh ya, saya juga jawab sama Tuhan, saya bilang, You are my Father God in heaven. Jadi saya tahu, oh engkaulah, engkaulah Tuhan yang sungguh-sungguhnya Tuhan. You are my Father. Jadi engkaulah Bapakku, Bapa yang ada di surga. Kan saya baru ngomong, saya baru 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 doa Bapa kami. Jadi itu yang saya bilang, You are my Father in heaven. Jadi habis itu saya nangis, saya minta maaf, Father, sorry, forgive me. Jadi habis itu saya minta maaf sama Tuhan, minta maaf eh, kesalahan-kesalahan saya dari kecil sampai sekarang gitu. Jadi banyak lah saya ada. Jadi saya doa di situ di sendiri waktu itu saya lagi di kamar sendiri gitu ya. Oke. Abis itu abis abis kayak ngaku dosa sama Tuhan, saya kayak plong gitu. Hati saya abis maksudnya kayak wah, happy, the peace ya, maksudnya damai sejahtera yang saya nggak bisa ucapkan kepada siapa-siapa. Saya nggak bisa explain, nggak bisa terangkan kepada siapa-siapa. Jadi habis itu saya tiba-tiba saya tahu Tuhan Yesus, Tuhan saya. Oke. Habis itu saya duduk bengong di ruangan tamu. Ya, saya bilang saya duduk aja bengong. Kayaknya what happened gitu. Apa yang terjadi yang tadi saya lakukan? Karena Tuhan ngomong saya which God are you worshiping gitu. Jadi pas lagi saya duduk di ruang tamu, ya di ruang tamu, kan di rumah saya kan banyak barang-barang lah, ya barang berhala lah ya. Hmm.
ada suara kecil di hati waktu saya lagi duduk bengong. Habis saya doa dengan Tuhan, Tuhan kan bicara. Dia bilang, up, dia ngomong begini, what are you waiting for? Go and throw. Jadi dia suruh saya buang. Jadi dia suruh saya buang barang-barang itu, oke. Ya. Dan Apa yang besoknya engkau tunggu? Apa yang engkau tunggu? Pergi dan buanglah, gitu ya Bu ya. Itu kata jadi Tuhan. Langsung lanjut ya. itu kata Roh Kudus ya kayaknya waktu itu, karena itu suara Yes. hati kecil gitu. Saya juga nggak tahu itu suara hati, tapi saya tahu itu bukan suara saya, itu suara Roh Kudus. Dulu saya nggak tahu. Jadi waktu habis itu saya baru besoknya ya, saya buang barang-barang yang disuruh Roh Kudus. Nggak banyak, maksudnya nggak semuanya, tapi dia bilang ini. Oke, jadi saya pack. Besokannya hari saya pack, saya buang. Itu pertama kali saya nurut. Sekarang saya baru tahu kalau saya nurut, I abide in you, you abide in me. Jadi itu first step saya yang saya lakukan karena Tuhan suruh saya gitu. Oke, saya ada lupa. Jadi tadi kan Tuhan ada bicara sama saya, which siap which God are you worshiping to kan? Tuhan Habis itu saya siapa yang minta, engkau sembah? ya. Dan saya juga ada permintaan kepada Tuhan waktu saya lagi ngaku dosa. Saya juga ada permintaan kepada Tuhan. Saya minta sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, eh, bisakah Engkau balikkan suami saya ini kepadamu? Soalnya suami saya udah banyak kecewa. Suami saya udah pahit banget, udah kepahitan sekali kepada Tuhan. Sampai-sampai dia nggak percaya dengan Tuhan lagi. Jadi saya sangat sedih waktu itu. Emang saya banyak 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 berbuat hal-hal yang banyak berhala ya. Tapi saya percaya itu ada Tuhan, tapi suami saya tidak. Jadi sampai segitunya gitu loh. Jadi waktu itu saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau bisa engkau balikan suami saya kepadamu ya Tuhan. Saya bilang sampai nangis, sambil nangis-nangis lah gitu ya. Jadi itu yang permintaan saya kepada Tuhan, number one. Jadi abis itu kan saya barang-barangnya saya buang lah ya. Kan Roh Kudus suruh saya buang. Dan itu setelah itu Tuhan buka jalan perlahan-lahan. Oke, karena perlahan-lahan buang pertama, maksudnya disuruh buang satu, kadang-kadang besoknya suruh ngapain, itu Roh Kudus kadang-kadang suruh saya buang ini, buang itu, dia suruh juga gitu loh. Dan mm, dan suami saya ini saya kasih tahu 2 minggu kemudian, 2 minggu kemudian saya baru kasih tahu dia kalau saya dengar suara Tuhan. Pertama-tama dia nggak percaya sama sekali, dia bilang nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin ada suara Tuhan, nggak pernah dengar kayak gitu katanya, nggak pernah dengar katanya. Dan dia masih nggak percaya, jadi dia cuma nanya, jadi kamu mau apa? Saya bilang, saya mau balik ke Tuhan. Saya bilang, saya mau ke gereja, saya mau balik ke Tuhan. Kan kita dulu Kristen, saya bilang, kita kan udah dibaptis 16 tahun yang lalu. Terus dia bilang, ya pokoknya you lah, saya gitu. Oke, jadi tapi saya nggak give up ya. Semangat saya mencari Tuhan setelah itu kayak berapi-api gitu. Very excited. Setiap hari saya ngomongnya Tuhan mulu. Setiap hari ngomongnya Tuhan. Saya mencari Tuhan terus. Baca Alkitab, dengar khotbah, semua saya lakukan. Terus saya selalu doain suami saya waktu dia tidur. Sebelum tidur saya doain, tompangin tangan terus. Dia masih pertama-tama nggak mau lah. Terus one day saya saya ajak dia ke gereja ya. Saya bilang waktu itu kalau nggak salah COVID ya. Jadi susah banget untuk ke gereja. Jadi untuk ke gereja itu mesti register, mesti registrasi dulu. Jadi cuma beberapa orang yang boleh ke gereja.
Jadi saya bilang, kalau kamu mau ke gereja, saya mesti daftar gitu loh. Dia bilang, ya udah, yuk ke gereja, I juga ikut gitu. Oke, saya ajak dia ke gereja, tapi di gereja dia cuman ya duduk-duduk aja. 1, 2, 3 kali dia ke gereja. Dan ketiga kalinya dia ke gereja, kalau nggak salah, kita pas pulang dari gereja, saya tetap juga seperti orang gila gitu. Udah gereja pulang dengar khotbah lagi. Nah, kalau nggak salah waktu itu khotbah Indonesia, khotbahnya Pastor Ruf ya, Pastor Ruf. Pastor Ruf kan ngomong Indonesia, dan sedangkan suami saya ini nggak bisa ngomong Indonesia ya. Oke, jadi setelah pulang dari gereja, saya on YouTube, on YouTube sih, on YouTube-nya Pastor Ruf ya kalau nggak salah. Nah, di dalam sesi khotbah itu ada doa, dan di dalam doa sesi itu dia memanggil nama suami saya, dan dia doanya bukan di dalam bahasa Indonesia. Pastor Ruf tiba-tiba ngomong Inggris, ya. Dia bilang Tuhan akan mengangkat engkau dari bawah ke atas, pokoknya seperti itulah kira-kira gitu ya. Tapi dia memanggil namanya suami saya, jelas sekali. Saya sampai kaget, loh, kok dia bisa panggil nama dia gitu. Jadi saya panggil dia lah. Jadi saya kasih dia lihat replay, saya kasih dia nonton. Ini Tuhan ada message for you, saya bilang. Message buat kamu. Terus dia nonton, pas dia nonton, dia langsung nangis. Nggak tahu kenapa Tuhan menyentuh dia juga. Jadi, nah itu kayaknya sih turning point-nya dia untuk balik ke Tuhan. Jadi, jadi dia ikut ke gereja sungguh-sungguh, dan abis itu dia berbaliklah ke Tuhan, dan dia bilang kalau saya masuk ke kerajaan Tuhan, dia juga ikutlah gitu. Oke. Sekarang saya mau cerita anak saya yang kedua, yang tadi saya bilang anak cowok saya yang suka marah-marah, dan dia ada rebellious, yang nggak mau belajar, dan dia juga addicted to games. Dia juga addict sama gaming gitu ya. Anak cowok ini nggak gampang. Jadi eh, semenjak saya balik sama Tuhan, saya selalu doa ke Tuhan. Oke, sebelumnya saya minta maaf. Saya jadi 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 suami saya kan berbalik ke Tuhan. Jadi itulah Tuhan kita sangat baik. Dia eh, dia mengabulkan doa saya yang pertama kali. Saya akan minta sama Tuhan kalau suami saya untuk berbalik kepada Tuhan, dan Tuhan kabulkan itu dengan sebegitu cepatnya. Kalau nggak salah cuma 1-2 bulan dia sudah berbalik dengan Tuhan, dan slowly pelan-pelan hati dia juga berkobar-kobar seperti sekarang ini, seperti sekarang saya. Iya, jadi Tuhan kita benar-benar ajaib. Begitu singkatnya, ini bukan bukan saya yang bagaimana ya, bukan manusia yang bisa mengganti, merubah hati orang, tapi Tuhanlah. Begitu cepatnya, benar-benar impossible. Saya juga kaget, itu benar-benar kaget saya. Dan anak cowok saya mau cerita kalau yang dulu dia suka marah-marah, dia rebellious, nggak mau belajar, rebellious, memberontak. Jadi abis itu saya doa sama Tuhan juga, kepada Tuhan untuk merubah anak saya ini bagaimana. Karena saya juga takut ya ada apa-apa gitu, maksudnya macem-macem. Susah lah, ini anak susah dikontrol gitu. Dan dia sudah umur 15 kalau nggak salah ya waktu itu. Jadi eh, setiap kali dia menyakitin hati saya ke kamar ya. Saya ke kamar, saya doa, saya tutup pintu, saya doa. Jadi setiap kali dia bagaimana berontak, saya tetap ke kamar, saya doa. Jadi setiap kali itu yang saya lakukan. Setiap kali udah doa, saya keluar, saya melihat
atmosfer anak saya berbeda. Dan juga saya juga minta petunjuk Tuhan untuk anak ini berubah menjadi anak Tuhan lah, ya. Saya dorong dia masuk ke satu sel grup youth. Pertama awal-awal juga nggak mau, dan sangat parah lah pokoknya, nggak mau lah pokoknya. Itu mesti disogok-sogok, mesti didorong-dorong, baru kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak, ya. Dan em, dan sebenarnya saya sedih juga lihat family saya, ya, waktu itu, ya, karena kita tidak ada keharmonisan, ya. Anak saya begitu berontak, yang cowok, yang perempuan, dan yang yang pertama dan yang kedua, mereka nggak bisa berbicara, maksudnya nggak bisa apa, eh, nggak bisa nggak bisa kayak brother and sister, kayak musuh gitu. Dan kita udah lama banget, ya, nggak pernah punya foto keluarga. Jadi saya juga minta kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah kita supaya kita bisa harmonis, family kita bisa harmonis. Bagaimana, ya? Jadi saya juga mintalah pada Tuhan, doa kalau supaya family kita pergi ke gereja berbareng sama-sama. Jadi Tuhan kabulkan doa saya satu persatu. Jadi kita ke gereja sama-sama. Nah, habis ke gereja, mulailah pelan-pelan mereka kayaknya agak baikan. Dan habis dari gereja, saya ada foto pertama kali kita berempat. Kita berempat foto bersama. Itu saya sampai nangis. Saya bilang, wow, kita nggak punya foto keluarga udah lama gitu. Soalnya anak-anak begitu cepat gedenya. Apalagi COVID 3 tahun, sangat cepat gitu. Ya, terus saya masukin anak saya yang cowok ini ke youth, ya, youth cell group, pelan-pelan, pokoknya very slowly lah. Tapi Tuhan yang mempercepatkan semua ini, dia dia membukakan pintu buat anak saya cepat sekali. Saya juga kagum, bener-bener Tuhan kita ajaib. Setelah masuk ke cell group, dia masuk ke camp, dan ke camp youth camp, ya. Seperti retreat gitulah. Nah, habis itu dia kayaknya ada berubah banyak. Dan setelah dia selesai SMP, ya, SMP di sini SMP Sek 4, ya, saya juga bingung, waduh, ini gimana, ya, soalnya kalau udah selesai Sek 4 kan bingung, ya. Dan dia masuk ke sekolahnya lagi, SMA, ya, dia mencari kegiatan-kegiatan yang rohani. Dan sekarang dia melayani gereja saya, dan dia juga sangat aktif kepada membantu pemuda-pemuda, youth yang pemuda-pemudi yang yang terlantar lah gitu. Dan saya bangganya kepada Tuhan. Tuhan inilah yang membuat, yang, ya, anak saya bisa pergi mission ke Kambodia, ke Thailand. Itu juga dia membantu anak-anak yang anak-anak yang terlantar lah, ya, dan juga memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Jadi semuanya juga dia melakukan untuk Tuhan sekarang. Jadi saya sangat, wow, Tuhan ini, Tuhan saya benar-benar, our Father in heaven is sangat baik sekali. Dia merubah suami, merubah anak saya yang cowok ini. Dan saya juga bingung bagaimana, ya. Ya, dan saya juga senang sekali karena anak saya yang cowok dulu kan suka main game, ya, suka main game, suka suka marah-marah, ya. Sekarang berubah menjadi, dia bilang sama saya, Mami, saya nggak mau main game lagi. No, no more game. Dia nggak mau main game.
Jadi kita kalau berdua, me and dia, kita selalu baca Bible, kita do devotion together. Maksudnya kita kita bikin renungan ya, kalau nggak salah ya, renungannya. Ya, Jadi kita renungan. sangat jadi kita diskusinya tuh Tuhan. Jadi semuanya untuk glory, all glory to God. Jadi saya kadang-kadang kalau lihat anak saya ini, wow. Jadi saya tahu Tuhan ini benar-benar baik sama saya. Oke. Jadi saya berbalik kepada Tuhan. Bukan bukan ya, memang Tuhan sangat baik sama saya. Tapi ada satu hal yang saya mau cerita. Kadang-kadang waktu saya balik, kalau kan saya udah balik ke Tuhan, ini teman-teman saya ada yang suka bilang sama saya, Han, you pasti ada yang doain lu gitu, ada yang doain lu supaya balik ke Tuhan. Saya selama ini mencari siapa sih yang mau doain saya, ya. Saya baru tahu baru-baru ini kalau yang doain saya ini adalah anak perempuan saya. Saya sampai kaget. Saya sampai ya nangis dan terharu waktu itu ya. Karena saya baru tahu anak saya perempuan doain saya. Dia bilang dulu waktu di sekolah, waktu dia di sekolah metodis, dia bilang dia doain saya supaya mami bisa berbalik kepada Tuhan Yesus. Jadi saya sampai sedih sekali, maksudnya terharu lah ya. Dia bisa berdoa gitu. Karena dia bilang sama Tuhan, kalau family kita nih Kristen, tapi nggak pernah ke gereja. Jadi apa statusnya gitu loh. Ya, oke. And ya, jadi saya sangat mau bilang kalau doa itu benar-benar sangat sangat dahsyat ya. Itu adalah weapon ya, senjata kita ya. Jangan remehkan doa. Jadi doa itu biarpun doa anak-anak, tapi juga dikabulkan dengan Tuhan. Jadi jadi setelah saya berbalik kepada Tuhan, saya juga mengikuti pelepasan. Karena banyak sekali yang mesti dilakukan lah ya, doa pelepasan. Dan karena saya juga merasa, tapi Tuhan yang menyuruh sih, kadang-kadang mesti begini, makanya saya sekarang sangat happy, sangat merasa happy dan damai, karena tiap hari saya kalau melakukan sesuatu saya bilang kayak Tuhan, mesti gimana. Jadi kadang-kadang waktu itu pelepasan juga dia suruh saya pergi ke sini. Oh ya, saya mau cerita ya. Waktu saya berbalik dengan sekali, ini backtrack sedikit. Saya mau bilang, saya diganggu juga ada roh gelap ya. Kan itu barang berhala, saya buang. Pas lagi saya buang itu, ada roh jahat yang mengganggu saya ya, mengganggu saya. Bagaimana mengganggunya? Jadi ceritanya saya kan berbalik kepada Tuhan, jadi barang-barang saya buang gitu, buang lah ya. Ada banyak binatang yang keluar loh dari rumah saya. Kan saya sampai takut lah waktu itu. Cerita salah satunya, contohnya, pas lagi saya kencing gitu ya, lagi kencing di toilet, tiba-tiba ada kayak kaki 1000 keluar dari toilet bowl. Tapi itu bukan kaki 1000 yang biasa. Itu segede gini, pokoknya tebal dan sangat menakutkan gitu. Kaget aja, masa tiba-tiba ada dari toilet bowl keluar. Dan itu waktu prosesnya saya lagi buang-buang barang-barang berhala gitu. Dan tiba-tiba kadang-kadang ada binatang hitam atau apa di dinding gitu. Jadi sampai pokoknya macem-macem deh. Terus juga di toilet tiba-tiba banyak sekali
apa kaki seribu, pokoknya macam-macam aneh-aneh yang waktu saya lagi proses pembuang-buangan itu, mungkin ya itulah roh-roh jahat yang mau mengganggu saya, mau nakut-nakutin saya. Tapi sekarang saya udah nggak takut karena dengan darah Yesus kita bisa semua bisa lenyap semua. Kita nggak usah takut dengan setan. Jadi setelah setelah jadi perjalanan saya di situ, habis itu saya pelepasan ke pastor-pastor dan juga eh, mesti ya baca Bible. Karena kalau nggak baca Bible, kita bisa juga jatuh ke yang tidak eh, tidak tidak bukan Tuhan lah gitu. Dan saya mau bilang kenapa Tuhan sangat sayang pada saya, karena kita nggak boleh menyembah ke barang ke kanan ke kiri ya. Ada di Exodus 25 ya. Inggrisnya ya, tapi apa Indonesianya ya? Oke, Indonesianya, jangan kamu menyembah, sujud atau berbuat bakti kepada eh, jadi you shall not bow down to them and serve them, for I the Lord your God am jealous. Jadi Tuhan kita sangat cemburu kalau kita sudah milik Tuhan, tapi kita malah pergi ke, maksudnya menyembah yang barang-barang yang berhala dan berbuat salah, dan itu itu Tuhan marah sebenarnya. Jadi saya tahu itu, jadi saya takut ya, ya karena itu. Dan juga setelah pelepasan saya juga melayani Tuhan, dan itu juga Tuhan membuka jalan kepada saya. Banyak sekali koneksi ke saya ya. Saya banyak koneksi ke pastor-pastor, ke brother and sister yang rohani. Semua dibuka jalan perlahan-lahan. Dan saya dibuka jalan untuk melayani Tuhan ini juga. Ini Tuhan yang membuka jalan buat saya. Tiba-tiba ada sister yang datang ke saya bilang, Hena, mau nggak kamu ikut saya? Dan dan itu pertama kali saya datang untuk melayani orang-orang yang nggak punya gitu. Itu juga terus begitu saya juga menginjil kepada orang-orang yang tidak tahu Tuhan Yesus, dan itu dibuka jalan sama Tuhan. Pertama kali datang aja, pokoknya datang aja adalah orang itu, langsung saya ngomong, dia juga terima Tuhan Yesus. Jadi setiap kali saya pergi gitu saya pelayanan ke jalan-jalan. Maksudnya ada saat saya ikut satu grup ini saya pergi ke jalan-jalan, jalanan-jalanan atau ke rumah-rumah ya. Ya, cuman share share the good news. Jadi kita berbagi berbagi Injil ya. Ya, jadi eh, itu itu saya sangat senang sekali karena saya merasa em, saya punya apa, bukan kekuatan, maksudnya saya punya sorry ya, lupa. Saya Iya, punya skill yang dulunya saya ke, jualan insurance, tapi sekarang iya, saya bisa dipakai keahlian sama Bu ya, Tuhan. skill, Ya, saya keahlian atau talenta, ya. oke. Saya bisa dipakai sama Tuhan karena eh, saya merasa banget, wow, dulu saya kan jualan insurance ya. Jadi eh, kan untuk semuanya kan untuk ke duniawi lah ya, untuk Hmm. semua. Tapi Tuhan ada ngomong sama saya, ya, dia bilang, seek your kingdom first ya. Everything added will be added to you. Matthew 6:33 ya. Saya nggak tahu Indonesianya apa. Matius 6:33. Matius 6:33. Ya, Jadi carilah kerajaan Allah kalau nggak salah ya. Kerajaan Allah, jadi apapun juga diberikan padamu ya. Ya.
Ya itu Tuhan selalu remind saya karena saya jadinya sekarang nggak bukannya bagaimana ya, saya cuman tahu Tuhan baik sekali sama saya, semua dibukakan pintu, jadi saya nggak mencari kiri kanan semua, nggak. Saya mau memuliakan nama Dia, memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan akan semuanya yang di dunia ini, apalah kekayaan, apalah mobil, rumah, semua status, apalagi ya, semua kalau kamu tidak mengenal Tuhan Yesus, ya percumalah gitu. Jadi sekarang pelayanan saya semua saya mesti sebar-sebar lah kepada orang-orang, dan hmm, saya sangat suka cita kalau saya bisa dipakai Tuhan sampai sekarang ini. Dan em, dan juga saya mau cerita soal pelepasan sedikit ya. Jadi pelepasan saya ini nggak gampang ya, karena Tuhan ada menyuruh saya ke pelepasan ini, ke doa pelepasan. Biar doa pelepasan juga kadang saya nggak merasa kayaknya udah dilepas gitu. Jadi saya pergi ke pelepasan itu beberapa pelepasan, dan yang paling efektif itu saya mau share dikit, itu ada di eh, Christ Transformation Prayer ya. Eh, Ya ini saya juga terima kasih karena Tuhan membimbing saya kepada pastor ini supaya ya Pak, dia yang membimbing saya gitu loh. Christ Transformation Prayer. Jadi itulah yang benar-benar bisa saya breakthrough dari semua mm, pelepasan dari semua ke roh-roh kegelapan semua. Dan paling intinya ya mesti baca Bible lah, mesti baca Alkitab, Injil tiap hari, karena itulah kita bisa lebih dekat dari lebih dekat dengan Tuhan lagi. Nah, sekiranya begitu aja Dan saya punya berikut ini. kesaksian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Teruslah bagikan tayang-tayang kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka yang belum percaya dapat percaya, mereka yang belum mengenal Kristus dapat mengenal Kristus. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya, puji Tuhan.